Ini di rumah Allah jangan ada kata-kata yang keluar kecuali kita mengagungkan nama Allah. Ini kita agungkan nama Allah di Sayyidul Syuhur, puncaknya bulan ini. Kita baca tasbih subhanallah 33 kali sambil memijit-mijit pundak depan kita. Yuk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai bunyi subhanallah, 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 subhanallah. Stop. Sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Ayo. Hadap kiri, ayo hadap kiri, dipukul-pukul. Baru kali ini komisaris dipukuli sama direksinya. Ayo alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tekanannya sesuai postur yang ada di depannya. Itu kurang kenceng, kurang kenceng. Ayo alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kapan lagi luapkan rasa dendam Anda di punggung depan Anda. Ayo alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alamat direksinya akan dimutasi. Ya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Stop. Sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenakan batu-batu akiknya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kurang kecil pakai HP itu yang gini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Sekarang coba balik. Janji ya. Insyaallah. Yuk. Yuk kita subhanallah, 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 subhanallah. Stop, alhamdulillah dipukul-pukul. Dari kanan kiri sampai ke bawah-bawah. Agak nunduk sampai ke bawah-bawah, sampai rontok semua dosa-dosanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kapan lagi bisa mukuli teman sedang? Masya Allah. Ya, stop, Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke bawah-bawah, sampai ke pinggang-pinggang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Sekarang bonus ditekan, diputar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Stop. Hadap kiri, alhamdulillah. Ini sebetulnya ada 10 learning point yang saya sampaikan dan Bapak Ibu tidak menyadarinya. Pertama, perintah untuk membuat barisan yang rapi. Di dalam surat Al-Anfal, orang Islam itu dimanapun harus rapi, manajeble, enak dipandang. Fasadu bi'anna muslimun. Yang kedua, sebetulnya ini inti ajaran agama Islam itu ya yang kita lakukan, yaitu membangun hablum minallah dan hablum minannas. Kita sudah berwirid, berzikir, bahkan bertasbih, bertahmid, bahkan kita bertakbir, tapi sekaligus memberi manfaat bagi orang lain. Yang keempat sebetulnya sederhana, karena tadi saya mau bicara nggak enak dipandang. Duduknya berantakan, sekarang jadi rapi, enak dipandang. Yang kelima nanti di ulang tahun yang ke-48 nanti akan saya sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau izin, saya duduk apa berdiri? Ad-dhaif kal mayyit. Dalam Islam etika itu harus dijaga. Etika orang bertamu itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus nurut. Kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel, nggak nurut berarti dia belum mati. Saya di sini tamunya Pak Komisaris, tamunya Pak Jasa Marga, Pak Direksi, Bu Direksi, saya harus nurut. Suruh duduk, duduk, suruh berdiri, berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Berdiri. Oh. Yang undang bukan kamu, yang nyuruh kamu. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain.
Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Panitia menyiapkan meja kursi ini, saya pikir ini untuk saya kan. Maka boleh nggak saya menghormati panitia sebentar aja? Boleh nggak? Saya tidak ambisi terhadap kursi, saya nggak mau rebutan kursi, karena di rumah saya sudah banyak kursi. Maka boleh nggak saya menghormati panitia untuk duduk? Ya, ini untuk menghormati karena sudah diangkat berat-berat gini, kalau nggak kepake nanti tersinggung. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa sayyidu syuhur sahru Ramadan. Wa qala idzan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Wa qala idzan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala idzan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayat sotawadi masotul karim wa nahnu ala dzalika minasaidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Orang tua kami, teladan kami, guru kami, Bapak Komisaris Utama, Bapak Muhammad Zainal Fatah, sehat selalu. Ini karena tempat di mana santri-santri dan ulama-ulama diproduksi dari tempat beliau. Yang saya hormati direktur, para direktur ya, karena ini nggak ditulis nama-namanya. Ini ada Pak Bagus, ada Pak Agus, ada pokoknya semua direktur, ada Ibu, semuanya yang ditulis ini ya, yang tulis ini semuanya saya hormati. Nanti tolong panitia ini di fotokopi aja, disebarkan semuanya. Ini karena ini tulisannya susah dibaca, ini Masya Allah. Adik-adik saya Masya Allah, ini jalan-jalan surgawi bagi kita semuanya dibukakan oleh adik-adik kita semuanya. Ini kayaknya tidak kondusif untuk saya duduk, karena jam-jam begini ini masukkan ilmu agak susah. Kalau masukkan THR cepatnya luar biasa ini. Halo? Halo? Enggak responsif sama sekali. Halo? Halo itu jawabannya hey, itu namanya responsif. Masya Allah. Halo. Nah, hey. Halo, halo, hey. Hey, hey, halo. Halo, hey, halo. Halo, hey, hey, halo, hey. Nah, ini kelemahan pertama. Kelemahan pertama, ini ulang tahun yang ke-47, saya hafal banget karena tanggalnya ini tanggal yang sangat bermakna untuk kota saya di Jogja. Karena 1 Maret adalah sama dengan serangan umum. Makanya saya ingat banget 1 Maret ini ada serangan umum sampai diabadikan di Jogja itu menjadi Jogja kembali. Itu dimonumenkan oleh Pak Presiden Soeharto. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ada beberapa poin, tapi saya kok merasa nanti ngundang saya tapi nggak masuk di hati, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, waktu belum masuk udah keluar lagi. Apalagi kalau saya duduk, nanti ibu yang di belakang dapat sandaran, saya masih di sini, yang di belakang udah bilahi taufik. Apalagi ketutup tabir itu langsung bismika Allahumma ahya. Baru Pak Komisaris ini, saya agak susah Bu, karena komisarisnya itu orang tahu agama, kemudian direksinya juga baru pulang umroh gitu. Saya juga baru pulang Pak gitu, tapi sudah duluan, saya pulangnya seminggu yang lalu. Itu Masya Allah, insya Allah malaikat masih mengikuti Pak Presiden. Malaikat rahmat, bukan malaikat Israel, bukan. Ya. Halo. Ini
Karena ada 10 poin saja paling tidak ingin saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya sampaikan, masih fokus gak? Coba tangan kanan diangkat semuanya. Ini karena puasa-puasa. Mohon maaf, saya harus komersil, ada tari sufi. Orang muter acuan kali gak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu sedang gerakkan tangan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Agak condong di biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun. Tegak lagi. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu. Itu bodoh apa budak ya Allah. Pegang dagu dan masalah. Tidak ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Nyatanya, dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Kok Bapak sampai 5 kali nggak turun-turun dagu? Masih lumayan Pak Direksi, 2 kali langsung sadar. Ada anak buahnya tadi sampai 8 kali Pak di belakang. Dan sayangnya turunnya karena dipukul sebelahnya. Dagu. Makanya saya paksakan saya berdiri. Meskipun sebenarnya saya belum cukup tidur Pak. Karena semalam saya harus bikin rekaman, syuting sampai jam 11 malam. Jam 12 malam saya sudah di stasiun Indosiar. Siaran sampai jam setengah 6 pagi. Tadi jam 9 saya sudah komen berita di CNN. Sambung ke sini, sambung ini nanti untuk ini sudah saya kasih rekaman jam 3. Sambung lagi nanti bukber saya di Trans 7. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya. Saya sudah 17 tahun belum pernah sahur di rumah. 17 tahun sahur saya di studio Indosiar. Dan saya kasih tahu kenapa saya kalau siaran aksi Indosiar selalu dekatnya dengan Mama Dedek. Karena sahurnya Yuri itu akan meja Pak Bu. Meja itu bawahnya ada lacinya. Laci itu untuk ngasih makan ketika kita iklan, kita baru sahur. Dan saya dekat dengan Mama Dede karena Mama Dede itu selalu lauknya banyak. Jadi enak, saya tinggal ngambil segala macam. Jadi makanya saya nggak mau dekat dengan soulmate, suki nggak mau. Pasti kering, itu lebih baik semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya paksakan karena sejak saya, serius Pak Bu, sejak saya dihubungi Jasa Marga ini Pak Komisaris, mohon Pak Direksi, langsung saya lock. Seandainya ini komitmen saya jaga. Seandainya siang ini saya dipanggil Pak Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Jasa Marga. Dan itu harus saya jaga. Serius. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Apalagi suruh ke Magelang retret, ngapain saya retret, nggak ada hubungannya. Halo, fokus. Coba, kalau peci saya warna apa? Semuanya jawab. Kalau peci saya warna apa? Kalau celana saya warna apa? Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu gimana saya mau mulai tausiah sementara yang duduk di sini nggak tahu mana dagu mana jidat. Dan 4 benua pernah saya kunjungi. Alhamdulillah 36 negara pernah saya singgahi. Hanya di Jasa Marga ada kelelawar tidurnya waktu malam. Hanya di sini aja. Jadi kelelawar tidurnya waktu puncaknya bulan diawali dengan satu santunan yang di situ akan membawa keberkahan. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Apa kaitan ini? Karena begini Bapak Ibu semuanya, puasa itu mudah dilakukan tetapi sulit untuk menangkap makna dari puasa itu. Paling tidak ini membuktikan bahwa dalam puasa
Nabi mengatakan, kam min shaimin, berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Dan hari ini bukti bahwa ternyata puasa kita tidak sekedar tidak makan, tidak minum saja, tetapi membuktikan apa pesan moral dari puasa. Tetapi membuktikan apa pesan moral dari puasa. Tetapi membuktikan apa pesan moral dari puasa. Dipastikan ini karena untuk tasakur 47 tahun kita refleksi kembali. Satu, niatilah kerja ini untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa direksi wa komisarisi wa astagfirillahi ta'ala. Sebagaimana suami istri, nikahilah untuk ibadah, niatilah untuk ibadah. Maka suami karena niatnya untuk ibadah, tidak ada tendensius. Maka suami niatnya untuk ibadah pada istri, maka suami tidak boleh gaji istri tergantung layanan istri. Ini mohon maaf layanan istri. Ini mohon maaf, saya memang tidak perubahan apa-apa, nggak usah ngundang. Mending gitu teman. Maksudnya biar ada poin untuk bagaimana ya ada pencerahan sedikit. Halo. Hai. Masih fokus ya? Baik. Suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Karena niatnya ibadah. Ini bukan hubungan bisnis. Loh, biasanya 10 juta Pak, ini 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masakmu nggak enak nih, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Loh, biasanya 10 juta, ini 8 juta kurang 2 juta. Lihat, istri kamu miring ini, istri kamu miring. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Istri melayani suami, dengerin bu. Masih hidup bu? Soalnya ini pakai stok gimana? Yang 700-nya orang kaya. Ini ada karyawan, handphonenya jelek. Yang ngoplos antara Pertalit sama, ya udah ya baru semuanya. Pertama Pertalit sama, ya udah ya baru semuanya. Pertama, ada seterusnya. Saya suruh menyiapkan perusahaan di Batam. T-Gombe saya bisa 100 juta cukup. Nggak usah teaching, nggak usah training, syuting, umroh, haji, sudah saya tinggalkan aja. Cukup 100 juta sebulan cukup. Tapi ternyata saya menyehatkan perusahaan minuman keras, soju, yang diekspor ke Korea sama Jepang. Kerjaannya oke, tetapi ini bidang kerja yang nggak benar. Dan alhamdulillah kerja di Jasa Marga ini 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh, NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Kecuali tahun ini. Tahun ini sepakat untuk awal Ramadan. Tapi akhirnya juga belum tentu. Kalau di Jogja lebih parah lagi Pak. Ada NU itu pakai ruqyah, Muhammadiyah pakai hisab, di Jogja telepon Tuhan. Jadi kapan lebaran itu nanti ada jamaah itu telepon Tuhan. Saya nggak tahu, jamaah aulia. Kayaknya ada anggotanya ada di sini, jamaahnya ada di sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, tinggal hasil kerjanya, pastikan untuk rahmatan lil alamin. Yaitu Anda syukuri. 1, bahagiakan keluarga Anda. 2, jangan lupa zakat, infak, sedekah. 2,5% gaji kita miliknya orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Pencuri yang paling kejam adalah orang yang kerja di Jasa Marga, dapat gaji, tapi 2,5%-nya nggak dikeluarkan. Karena dia mencuri miliknya orang miskin. Kalau mencuri miliknya Pak Komisaris masih lumayan lah. Miliknya Pak Zainal masih banyak aset. Itu. Tapi ya jangan dilakukan maksudnya. Ngambil kok miliknya orang miskin. Kurang ajar. Inilah yang bawa berkah. Apa itu berkah? Ini nggak ada minum-minum apa gitu ya. Nggak ada es teh gitu ya. Jangan, nggak usah. Es teh nanti bikin masalah ya. Halo. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkah. Yaitu bagaimana keberkahan di bulan ini, mohon maaf, ini Anda boleh gajinya 50 juta sebulan, cukup. Tapi kalau anak kena narkoba,
Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, lulalo, tulalit, oduain, oon. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya aman, tenang. Apa itu berkah? Berkah kita dapatkan kalau 4. Begitu para ulama menyimpulkan. 1, hidup Anda diberkahi kalau Anda tidak putus hubungan dengan Allah. Karena berkah itu hanya kita dapatkan dari Allah. Berkah tidak bisa dari Nyi Roro Kidul, dari Suster Ngesot, hantu Kasablanka, hantu Jeruk Purut, tidak bisa. Semuanya hanya dari Allah. Maka jangan tinggalkan hubungan kita dengan Allah. Gaji kita berapa miliar kok sampai nggak sholat? Kita makan nasi yang nanam petani, tapi begitu mau makan yang diminta berkah. Maka gimana doa mau makan? Dek, doa mau makan. Allahumma ini, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan, terus bismika Allahumma. Itu yang nirukan aja enggak berarti. Kenapa? Walaupun makannya nasi, kita minta berkah. Allahumma bariklah. Orang ada pernikahan, kalahin rumah. Ya Allah berilah berkah. Orang mau masuk rumah, Robbi angjilni munjalan mubarakan. Ya Allah berilah berkah. Karena hidup ini yang pertama adalah berkah, dan berkah itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita semuanya ada kontak dengan Allah tidak terputus. Maka sekali lagi, gaji berapa miliar tidak akan berkah kalau kita semuanya putus hubungan dengan Allah. Sepohon kayu daunnya lebatku, serta walaupun hidup tahun kan, apa gunanya walaupun 1000. Bapak, Ibu, menyenangkan orang itu berpahala. Ini bulan Ramadan itu buat saling menyenangkan. Saya sudah tak bila-bilain, nggak mau duduk, saya agak fokus sedikit ini. Buat menyenangkan saya walaupun nggak hafal, mau ikut mangap-mangap aja. Biar saya agak lega gitu. Coba ulangi sekali lagi. Walaupun 1000 apa gunanya walaupun hidup 1000 Nah gitu, walaupun betul ternyata lip sync nggak pas, sudah selesai masih mangap-mangap. Nah, itu suaranya bagus, lebih bagus daripada limbat, masalah biasa. Iya, saya sering ketemu limbat makeup. Gimana kabarnya? Tuan gini aja. Kenapa Bapak Ibu semuanya saya suruh ikut nyanyi bareng? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Sebetulnya Bapak Ibu sedang membuat komitmen. Bapak Ibu sedang mendakwai dirinya sendiri supaya masuk di hati. Kenapa? Bapak Ibu yang mengucapkan dekat dengan telinga kita, masuk dalam hati kita sendiri. Gaji miliaran gak ada artinya kalau tinggalkan sholat. Inilah berkah. Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa bentuknya? Keluarga yang tenang, rezeki yang cukup. Orang sampai ngambil uang sampai ratusan triliun, itu tanda dia tidak diberkahi. Uang tambang sampai 300 triliun. 300 triliun yang disandra sama Dewi. Masa luar biasa, itu luar biasa. Ya, orang sampai ngoplos berapa? Ngoplos tuh angkanya berapa sih? Berapa triliun tuh? 197 triliun.
Bayangkan 197 triliun itu sama dengan keuntungan jasa marga berapa bulan itu? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Diambil orang beberapa. Artinya apa? Itu tanda tidak diberkahi. Tidak cukup. Anak muda dinasihati itu berkah. Suami yang menyenangkan istri itu berkah. Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Inilah yang kita cari. Karena banyak sekarang para suami-suami yang lebih pinter menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Lalu dengan istri orang chatting 3 jam, dengan istrinya sendiri asal ngomong. Dari mana Pak? Dari belakang? Mau kemana? Mau ke depan? Sudah makan? Sudah, nggak makan mati. Ada nggak Bu suami seperti itu? Ada nggak? Ada, berarti suami ibu sendiri kok ada itu. Dan berapa banyak istri-istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri, betul? Kalau dengan suami orang, mau ketemu dandan 3 jam, kerudung itu Bu, mohon maaf, sampai 12 meter putar sana, putar naikkan lagi, turunkan lagi. Ciput itu miring separuh, jadi kayak kena jadi kena mata satu kan bajak laut. Karena mau ketemu suami orang, tapi ketemu suami sendiri. Suami ada pulang dari jalan jasa marga berat kerjanya di rumah. Kadang-kadang istri daster tuh seminggu digantung, dipakai lagi, gantung, pakai lagi. Kadang jasa 1 penitinya 8. Belahnya diketek sampai ujung. Bu. Ibu kalau tidak pandai menyenangkan suami, suami Anda akan terpuaskan di mal-mal itu kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola. Maka hati-hati Bu, kalau punya suami suka golep. Karena di lapangan golep itu Bu, nggak ada yang gebrot-gebrot seperti yang ini, nggak ada. Kutilang, kurus, tinggi langsing Bu. Di lapangan golf kedi itu, ya Allah, lu bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Roknya mini 15 cm, kasih belan 10 cm, tinggal 5 cm. Di depan, jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. 3 cm sudah sampai IKN, masya Allah luar biasa. Makanya bulannya nggak masuk-masuk karena bulannya di mana, pandangannya kemana nggak jelas. Ini yang suka, mohon maaf ya, suka golep-golep ini, masya Allah. Nggak fair Bu, kalau ibu tidak pandai menyenangkan suami, nanti keberkahan nggak muncul. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut-gendut, ya kayak gendong, masya Allah. Dibelikan kalung langsung hilang. Mana kalau beli? Nah ini saya pakai kejepit leher, masya Allah. Maka berkah adalah ketenangan dalam keluarga. Berkah adalah husnul khotimah. Berkah adalah duduk yang kedamaian ini. Ini keberkahan masya Allah luar biasa. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur. Jadi kita unmeasurable. Artinya berkah itu mau dapat 2 kintal, 2 kilo nggak bisa. Inti dari berkah ini yang keempat. Inti dari berkah. Ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Maka rasa syukur membuat dia itu tambah nikmatnya. Kenapa? Karena itu akan jadi berkah. Tasyakur ini akan memberkahi karena kita akan bertambah kebaikan kita. Karena kalau kebaikan apa? Kebaikan dunia sampai akhirat. Karena kalau baik hanya dunia, itu namanya bukan berkah, tapi namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu dilulu, diujo, disungkun, di apa? Diujo itu apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Diujo, dilulu, disungkun itu di apa ya? Diuja, diujo apa? Diujo itu di apa? Bahasa Indonesianya apa? Di apa? Disanjung tapi mau dijatuhkan itu gimana? Di jebakan Batman, itu legend jebakan Batman. Ibu kayak orang dikasih kopi enak tapi dalamnya ada cyanida. Nah, jadi kelihatannya enak di leher sampai di sini langsung bilahi taufik walidah. Maka di sinilah hati-hati. Tasyakur ini mudah-mudahan memberikan kebaikan. Maka pastikan Ramadan ini akan bawa berkah ketika Ramadan ini mengubah kita menjadi metamorfose. Sebelum Ramadan dan setelah Ramadan semuanya harus jadi baik. Budgeting di jasa marga tahun depan harus lebih baik daripada hari ini. Kesejahteraan karyawan di jasa marga tahun depan di ulang tahun yang ke-48 harus lebih baik daripada 47. Kinerja kita harus lebih baik. Semuanya jadi pribadi yang mempersoalkan. Jangan seperti ular.
Ular itu ganti kulit, tapi juga masih tetap jadi ular, tetap berbisa, tetap menakutkan, tetap gak menyenangkan. Jadilah seorang dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Inilah tasakur supaya kita betul-betul di ulang tahun ini meningkatkan kinerja untuk jadi lebih baik, dan lebih baik. Jadilah ibu yang mempesona, jadilah bapak yang mempesona, jadilah karyawan yang mempesona, jadilah anak yang mempesona, jadilah keluarga yang mempesona. Inilah pesan moral supaya kita latar kabunna atau bahkan tebak. Sungguh kita harus meningkat setingkat demi setingkat, kata New Kid on the Block, step by step OBB. Ya, jadi bagaimana kita menjadi baik? Karena sudah sampai meningkat, nanti kita sambung lagi di Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Dan kontrak kita hanya sampai Ramadan, jadi nanti Syawal ngundang lagi. Mudah-mudahan Pak. Setuju nggak kalau Syawal halal bihalal ngundang saya lagi? Direksi yang baik itu memperhatikan aspirasi daripada anak buahnya semuanya. Kalau Pak Komisaris mulai hari ini dikomunikasikan, cari jadwalnya. Baik. Saya rasa itu saja kepentingan kita untuk tasakur ini. Mudah-mudahan ulang tahun yang ke-47 menjadi refleksi kita untuk belajar dari yang lalu dan well plan untuk yang akan datang. Sehingga la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih. Takut adalah sesuatu yang belum terjadi, sedih adalah sesuatu yang sudah terjadi. Maka orang yang istiqomah, tadi ayatnya yang dibaca, alladzina yaquluna rabbuna Allah sumastaqamu, orang-orang yang istiqomah, orang yang senantiasa konsisten, bukan hanya sekali konsisten tapi progres. Kalau hanya konstan itu tidak istiqomah, tapi ini progres menjadi lebih baik, maka ini syukur, itu adalah progres. Bagaimana kita menjadikan lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan tahun-tahun depan semuanya menjadi keberkahan bagi kita semuanya, keluarga kita jadi keluarga yang berkumpul di dunia tapi juga reuni di surga. Para karyawan ini tidak hanya berteman di dunia, tapi semua jasa marga ini menjadi jalan surgawi bagi pegawai dan seluruh direksi. Baik, saya rasa itu. Mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, di samping ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada, nanti jelang buka, saksikan dibuka bersama di Trans 7, malamnya biasa di Indosiar. Dan biasanya paginya nanti CNN dan iNews TV. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, selesai saja. Kita tutup dengan doa. Sebetulnya doa itu nggak masuk dalam kontrak kemarin. Serius, saya itu hanya di WA saya itu hanya mesti tahu tiba-tiba tambah doa di sini. Ya, baik, doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 para direksi, komisaris, para pimpinan yang ada di sini, ini orang tua kita di jasa marga ini. Maka hadirkan dalam doa kita, kalau perlu sebut nama orang tua kita, bayangkan wajahnya. Bayangkan wajahnya, sebut nama bapak, sebut nama ibu kita, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, hadirkan. Ini bulan Ramadan, bulan istijabah doa. Doa-doa mudah dikabulkan, kita sedang berpuasa. Kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Ala hadiniya walikuli niati sholihah kuluhu walidai ta'ala walisrafati rasul. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'mata fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna syighran mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi. Walafumikum wallahu muwaffiq ila thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.